Ya, salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berkenan bergabung bersama saya, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Bahkan kita akan ada waktu, kesempatan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan di akhir dari acara ini, saya akan berdoa kepada Bapak Ibu Saudara. Kita tetap yakin dan percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, oleh kemurahan kebaikan Tuhan, kita boleh menjalani kegiatan aktivitas sepanjang hari ini. Oleh karena itu, selayaknya kita menaikkan pujian syukur, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, tanpa panjang lebar kita akan memuji Tuhan. Mari silakan menikmati lagu pujian yang saya gubah atau ciptakan dari Mazmur pasal 27 dengan judul Tuhan Perlindunganku. Keselamatanku, kepada siapa ku harus takut? Tuhan bentengku dan gunung batuku, kepada siapa ku harus gentar? Sayapmu engkau melingkupiku, dengan kuasamu engkau menaungiku. Meskipun badai menerpa kehidupanku, bukan tetap percaya kepadamu. Bagimu dan bermazmur bagimu, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan persembunyianku, Tuhanlah pelindungku, Tuhan menyertaiku sekarang dan selamanya. Bapak Ibu Saudara, kira-kira begitu lagunya. Tuhan perlindunganku dari Mazmur pasal 27. Saya gubah dan ciptakan lagu ini. Saya berharap dan berdoa Roh Kudus pakai lagu ini untuk menjadi kekuatan bagi gereja Tuhan, orang-orang percaya dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta lagunya merasa asing. Ya memang karena masih baru Bapak Ibu Saudara ya. Kan ada lagunya itu. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Katanya nyanyi bagi dia lagu baru tapi lagu lama terus. Itulah yang mendorong saya, salah satu kenapa saya menggubah lagu ini, supaya jangan lagu-lagu lama terus. Bukan berarti lagu-lagu lama tidak bagus. Bagus, the best, terbaik. Tapi kita perlu berkreasi dengan karunia yang Tuhan beri untuk boleh ada dimunculkan lagu-lagu baru. Saya kembalikan ulangi lagu ini ya. Tuhan perlindunganku.
keselamatanku. Kepada siapa ku harus takut? Tuhan bentengku dan gunung batuku. Kepada siapa ku harus gentar? Dengan sayapmu Engkau melingkupiku, dengan kuasamu Engkau menaungiku. Meskipun badai menerpa kehidupanku, bukan tetap percaya kepadamu. Bagimu dan bermazmur bagimu, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan persembunyianku, Tuhanlah pelindungku. Tuhan menyertaiku sekarang dan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Apapun yang terjadi, meskipun badai menerpa kehidupan kita, mari katakan bersama malam ini, ku kan tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun badai menerpa kehidupan kita, meskipun pergumulan begitu nyata dalam hidup kita, kelihatannya begitu berat dan besar, saya mau katakan dan mendorong kita semua, apapun yang terjadi, aku dan seisi keluargaku, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Kami akan tetap menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya, kami adalah biji mata Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tidak akan pernah dikecewakan dan dipermalukan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu janji Tuhan bagi kita. Oleh karena itu jangan pernah putus asa, jangan pernah tawar hati. Tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan, sebab Dia Tuhan adalah Allah yang baik dalam segenap hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya menciptakan lagu dari Mazmur, termasuk juga dari kitab-kitab lain. Saya simpulkan dengan satu judul, Tangan Kanan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang rajin membaca merenungkan firman, pasti sering menemukan kata-kata tangan kanan Tuhan. Tolong jangan salah mengerti ya Bapak Ibu. Allah kita itu roh adanya, tidak punya fisik jasmani seperti kita. Tapi ketika ada ungkapan di Alkitab, tangan Tuhan, telinga Tuhan, itu pengertiannya tangan Tuhan berarti pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Telinga Tuhan artinya bukan berarti Tuhan punya telinga seperti kita, bukan. Telinga Tuhan artinya Tuhan maha peduli, maha mendengar, memperhatikan hidup kita. Itu maksudnya. Jadi dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan banyak sekali kuasa yang akan kita alami. Bahkan banyak sekali hal yang kita lihat ketika kita menyimpulkan dari seluruh Alkitab, kalaupun ini belum lengkap. Tapi Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan dan dengarkan. Tangan kanan Tuhan, makanya nanti lagu ini diwarnai dengan tangan kanan Tuhan. Kenapa? Karena memang tangan kanan Tuhan itu melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan meninggikan, tangan kanan Tuhan memberikan kekuatan, tangan kanan Tuhan menuntun hidup kita. Tangan kanan Tuhan melakukan keajaiban. Tangan kanan Tuhan memberikan keselamatan. Tangan kanan Tuhan melakukan keadilan. Tangan kanan Tuhan menopang hidup kita.
Dan jangan lupa, di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Di tangan kanan Tuhan ada perlindungan. Di tangan kanan Tuhan kita mendapatkan kemenangan. Bahkan di tangan kanan Tuhan kita menikmati keselamatan. Oleh karena itu, mari saksikan lagu yang sudah saya simpulkan dari Alkitab dengan judul Tangan Kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan memberikan kekuatan. Tangan kanan Tuhan menuntun hidupku. Tangan kanan Tuhan melakukan keajaiban. Tangan kanan Tuhan memberikan keselamatan. Tangan kanan Tuhan melakukan keadilan. Tangan kanan Tuhan menopang hidupku. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di tangan kananmu ada perlindungan. Di tangan kananmu ku dapat kemenangan. Di tangan kananmu ada keselamatan. Saudaraku dikasihi Tuhan, tolong ya dipelajari lagu ini dan yakini, percayai, pegang teguh. Saya berani menjamin, karena memang saya simpulkan ini dari sari-sari Alkitab, tangan kanan Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang ajaib luar biasa yang Tuhan lakukan hanya dari satu kalimat pendek, tangan kanan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nanti sudah menghafal lagu ini, maka bayangkan, yakini, pegang teguh, percayai bahwa tangan Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa dalam hidup kita. Saya ulangi kembali Bapak Saudara, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Kalau dunia merendahkanmu, maka tangan kanan Tuhan menopangmu, meninggikanmu. Tangan kanan Tuhan memberikan kekuatan. Ketika tangan kanan Tuhan terulur kepada saudara dan saya, bukan kelemahan, bukan keputusasaan, bukan ketidakberdayaan yang kita alami. Tapi tangan kanan Tuhan memberikan kita kekuatan.
Bahkan tangan kanan Tuhan senantiasa setia menuntun hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tangan kanan Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup kita. Inilah yang terjadi dengan seorang kusta, yang mana dia datang sujud menyembah tersungkur di hadapan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka Yesus pun mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu. Maka orang kusta itu pun tahir, pulih, sehat, sembuh. Saya mau kasih tahu, ketika tangan kanan Tuhan terulur kepada kita, oleh karena kita anak-anaknya, maka tangan kanan Tuhan itu akan mengerjakan keajaiban dalam hidup kita. Tangan kanan Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Tangan kanan Tuhan melakukan keadilan kepada kita. Barangkali Bapak Ibu Saudara di dalam perjalanan hidup ini seringkali ditindas atau dipandang sebelah mata, dilecehkan, diremehkan oleh orang lain. Saya mau kasih tahu, ketika kita datang kepada Tuhan, tangan kanan Tuhan memberikan keadilan dalam hidup kita. Bahkan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, tangan kanan Tuhan menopang hidup kita. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di tangan kananmu ada perlindungan. Di tangan kananmu ku dapat kemenangan. Di tangan kananmu ada keselamatan. Mari kita berdoa sebelum menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa di sorga pada malam hari ini. Kau berikan kami waktu, kesempatan, menikmati dan menjalani hidup sepanjang hari ini. Terima kasih untuk tuntunan, pimpinan, perlindungan, berkat, pemeliharaanmu yang sempurna, ajaib dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, bukan karena kuat gagah kehebatan kami, semata-mata karena kasih sayang, kemurahan, kebaikan-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Tibalah waktunya setelah kami memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, kami akan menyaksikan dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, berilah kami hikmat pengertian. Roh Kudus bekerja dan berkaryalah di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua yang menyaksikan dan mendengarkan, dimanapun berada. Di dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dengan satu semangat, antusias, kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Bagian kedua dari apa yang telah saya sampaikan di hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022. Saya akan membawakan kembali judul yang sama dengan poin yang berbeda.
Syarat untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Kita sudah masuk ke bagian yang kedua. Saya ulangi sekali lagi. Syarat untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan kita akan baca dari Mazmur 37 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Mazmur 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya, kita semua yang dengan rendah hati terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan atau memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Sama seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, syarat untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Di sini dimulai judul kita dengan kata syarat. Ketika kita rindu berjalan dalam arti yang sesungguhnya, dalam arti yang sebenarnya dengan Tuhan, ada syaratnya. Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir, Pak Pendeta, kok mau berjalan bersama Tuhan harus ada syarat? Saudara dikasih Tuhan, di dunia ini banyak kali syarat. Seseorang dari SD ke SMP bisa naik dari SD ke SMP, ada syarat. Harus mengikuti ujian. Ketika kita melamar, ada syarat. Semua dalam hidup ini memang diwarnai dengan syarat. Ketika kita ingin berrelasi dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, ada syarat. Bukan Tuhan bermaksud, bertujuan mempersulit, membuat susah hidup kita. Bukan. Tapi hal itu menunjukkan bahwa kita perlu menyadari siapa Tuhan kita dan siapa kita. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara malam hari ini, mari kita buka hati pikiran kita. Ketika kita berbicara terkait dengan topik berjalan bersama Tuhan, kita harus menyadari sungguh-sungguh siapa diri kita, siapa Tuhan. Makanya perlu ada syarat. Sedangkan di dunia ini dengan sesama kita manusia saja ada syarat. Apalagi dengan Tuhan. Siapakah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara? Tuhan kita Tuhan yang akbar, Tuhan yang besar, maha tinggi, maha kuasa, maha kasih, maha suci, maha sempurna, maha kudus, dan lain sebagainya. Segala bentuk kesempurnaan, sifat kesempurnaan itu dilekatkan kepada Allah kita yang luar biasa. Itu sebabnya kita tidak boleh sembarangan dalam hidup ini. Ketika saudara dan saya merindukan untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, ada syaratnya. Bukan asal-asalan. Tolong simak, perhatikan kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Memang Tuhan mengasihi kita apa adanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Perhatikan kalimat itu. Barang siapa. Siapapun engkau dan aku, siapapun kita, apapun latar belakangmu, sekalipun engkau punya kekurangan, kelemahan, kenajisan, kekotoran, dosa, kesalahan apapun, Tuhan tidak akan membuang engkau dan aku. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi tolong jangan lupa, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi ketika saudara dan saya sudah menjadi anak-anaknya, orang-orang yang telah percaya menerima dia sebagai Lord, Kurios, Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita,
maka kita tidak boleh sembarangan. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita hidup seadanya. Tulis. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Makanya firman Tuhan berkata, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara dikasihi Tuhan, tuliskan kalimat ini supaya jangan lupa kita. Tuhan mengasihi kita, menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita hidup seadanya. Ada orang pernah berkata, kita ini hidup jangan sampai asal hidup, tapi harus benar-benar hidup. Dengarkan kalimat ini. Kita ini hidup jangan asal hidup, tapi harus benar-benar hidup. Benar-benar hidup artinya punya mutu, standar, kualifikasi, kualitas. Makanya disebutkan ada syarat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita perlu ada syarat? Karena yang kita hadapi, yang rindu berjalan bersama kita adalah pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya, yang maha segalanya. Bukan Tuhan yang harus menjadi sesuai dengan kita. Dengarkan baik. Bukan Tuhan yang menjadi serupa dengan kita, tetapi kita yang harus menjadi serupa seperti Kristus. Tolong jangan salah mengerti. Memang ada pernah dalam sejarah dunia ini, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Firman turun menjadi manusia. Dia menjadi serupa dengan kita. Karena kita manusia yang berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dia datang dari sorga, turun ke tengah-tengah dunia. Dia mati di kayu salib, menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Serta ia telah kembali ke sorga. Ketika dia datang dari sorga, dia menjadi jalan keselamatan hidup bagi kita. Dan sekarang dia sudah ke sorga. Maka siapapun yang terhisapkan, menyatu dengan Kristus, percaya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, pasti, bukan mudah-mudahan, akan sampai ke sorga. Tetapi di tengah-tengah relasi perjalanan realita kenyataan hidup kita di dunia ini, dengarkan baik. Setelah saudara dan saya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan tidak mau kita hidup seadanya. Saudara dan saya harus hidup makin dipulihkan, makin diubahkan, makin dimurnikan, makin disucikan, makin disempurnakan, sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Dengarkan baik Bapak Saudara. Bukan Tuhan yang menjadi serupa dengan kita dalam konteks sekarang kita sebagai anak-anaknya, tapi kita yang harus menjadi serupa seperti Kristus. Sama seperti Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Dengan kata lain, saudaraku, marilah kita sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Jangan kita memaksa Kristus menuruti pikiran perasaan kita. Karena apa? Karena seringkali apa yang terbaik menurut kita belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Tetapi apa yang terbaik menurut Tuhan, kalaupun kelihatannya tidak masuk akal bagi kita, ketika kita mengikuti maunya Tuhan, kehendak Tuhan, jalan-jalan Tuhan, maka dia pasti membawa kita kepada sesuatu yang murni, yang sejati, bukan palsu atau imitasi. Saudaraku dikasihi Tuhan, syarat untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Ada di sini kata tetap. Tetap artinya bahasa Yunani Alkitab dari kata tetap itu meinete, meno. Kata meinete, meno itu artinya permanen. Syarat untuk tetap, untuk permanen berjalan bersama Tuhan, bukan kadang-kadang. Saya kasih tahu salah satu masalah besar kenapa banyak orang Kristen mengeluh, bersungut-sungut, bahkan putus asa, kecewa, tawar hati dalam hidup. Kenapa? Karena memang dia berjalan kadang-kadang dengan Tuhan. Kalau boleh saya bahasakan, mohon maaf saya kutip kata-kata ini. Pengiringan pengikutan kita akan Tuhan seringkali seperti panas-panas tai ayam. Mohon maaf saya ambil kalimat ini.
Bahasa kitab Wahyu apa? Suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Tuhan berkata kalau suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan. Sesuatu yang dimuntahkan artinya sesuatu yang dianggap jijik, sesuatu yang ditolak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, syarat untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Kemarin kita telah belajar, Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu mendalami hal itu, silakan menyaksikan dan mendengarkannya di dalam video sebelumnya. Tapi malam hari ini kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Syarat untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Dikatakan begini dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka yang kedua Bapak Ibu Saudara, syarat untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Mari kita hidup dalam penyerahan yang total. Mari kita hidup dalam penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara. Jangan hati kita bercabang. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan pikiran kita bercabang. Jangan seperti lagu dunia berkata, untukmu 50 dan untukmu 50, genap 100% cintaku. Gak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Mari kita melakukan penyerahan yang total kepada Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ada orang bertanya kepada saya, dalam eksistensi keberadaan Yesus sebagai manusia, kenapa Yesus sampai berkata makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya? Kenapa sampai di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, sudah genap, sudah tercapai, sudah finish. Apa yang finish? Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikannya tuntas. Memang kedatangan Yesus ke dunia ini salah satu tujuan terbesar dan terutama adalah untuk menebus, menyelamatkan manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Dengarkan baik, firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat 10. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Saya mau kasih tahu, setinggi, seluhur, setoko besar apapun, sebanyak apapun pengikutnya di dunia ini, kalau dia orang yang berdosa, dilahirkan dalam natur yang berdosa, dia butuh keselamatan. Apapun agamamu, apapun keyakinanmu, engkau butuh Yesus sebagai Tuhan, juru selamat dalam hidupmu. Kalau tidak, tidak ada kepastian. Paling mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara, ini serius, banggalah, yakinlah, bersyukurlah, bersukacitalah sebagai orang-orang yang telah percaya menerima Yesus sebagai Lord, Kurios, junjungan, Tuhan, Gusti, penguasa, Raja dalam hidup kita. Banggalah. Dia datang dari sorga. Ada orang berkata, Yesus hanya utusan. Saya kasih tahu, Yesus mau utusan, mau nabi, mau guru, mau rasul, terserah. Semua memang ada dalam Alkitab. Tapi tolong, tidak ada utusan seperti Yesus. Kenapa? Karena dia datang dan keluar dari Bapa, sehakikat sederajat dengan Bapa, dalam posisi sebagai firman. Manusia di dunia ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu adalah firman. Nanti lihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, syarat untuk tetap bisa berjalan bersama Tuhan adalah hidup dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Dengarkan baik Bapak Saudara. Orang Kristen sangat terkenal dengan hukum yang terutama. Tahu hukum yang terutama? Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Amin. Amin enggak? Bukan, salah. Dengarkan baik. Oh, Pak Pendeta, sudah sesat ini. Bukan. Perhatikan baik kalimatnya. Kalau ada orang berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Itu hukum yang terutama. Saya kasih tahu, bukan. Waduh, Pak Pendeta sesat. Bukan sesat, tapi nggak lengkap disebutkan. Dengarkan baik yang benar. Nanti lihat nanti dalam Markus 12 ayat 29 31 dan Matius 22 ayat 39 sampai 32. Yang benar adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang benar. Nah, maksudnya, kenapa diulang-ulang segenap, 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 segenap? Inilah yang dimaksud tadi dengan kata-kata menyerahkan hidup sepenuhnya. Kalau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, maka lagu yang sangat tepat dengan hal ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh hambanya, atau sekaligus diciptakan oleh hambanya, Pendeta Dr. Erastus Abdono. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Apa refrennya? Mari nyanyi bersama. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Tolong jangan diganti mu dengan ku. Kalau itu diganti, Bapak Saudara, repot kita ini. Orang Medan bilang si teres kita ini. Bukan stres lagi, si teres. Jangan saya nyanyikan lagu itu. Suka-sukaku Tuhan. No, 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 no. Suka-sukaku Tuhan. No, no, no. Suka-sukaku Tuhan. Suka-sukaku Tuhan. Waduh. Gak ada gunanya kita sebut Tuhan berulang-ulang kalau suka-sukaku. Katakan kepadamu, kepada seisi keluargamu, mulai malam hari ini katakan bersama-sama, suka-sukamu Tuhan. Engkau penjunan, engkau pembentukku, ku tanah liat, bentuklah aku sesukamu, semaumu Tuhan, sekehendakmu Tuhan. Karena ketika engkau yang menggodok aku, meramu aku, membentuk aku, maka engkau akan mengarahkan aku kepada sesuatu yang terbaik. Aku akan muncul seperti emas yang dimurnikan 7 kali dalam labur pada peleburan emas. Sehingga kita mendapatkan puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan pada hari Kristus datang kembali pada hari yang kedua. Pada kali yang kedua untuk menjemput kita anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, mari malam hari ini katakan bersama-sama, biar menjadi sebuah profetik, nubuatan, atau pernyataan yang mengobarkan semangat kita semua. Siapapun Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari Bapak Ibu Saudara katakan bersama-sama malam hari ini, apapun masalah pergumulan yang permasalahan yang kau hadapi, katakan bersama, Tuhan, biarlah suka-sukamu dalam hidupku, dalam hidup suamiku, hidup istriku, hidup anak-anakku, hidup keluargaku, di dalam nama Yesus. Amin. Semangat Bapak Ibu Saudara. Ini mari kita syarat untuk berjalan bersama Tuhan. Mari kita selaraskan pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, seluruh aspek hidup kita. Biarlah kita melihat dunia ini dari sudut pandang sorga. Jangan melihat sorga dari sudut pandang dunia. Gak ada yang selera ke sorga. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama dengan hati yang tulus.
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu nggak apa yang terjadi ketika kita berkata suka-sukamu Tuhan? Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat. Hidup dalam penyerahan yang total sepenuhnya kepada Tuhan. Ada satu ayat yang sangat terkenal dalam kekristenan. Roma 12 ayat 1. Kebetulan saya hafal Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah rohmu, persembahkanlah jiwamu secara total kepada Tuhan. Kenapa Yesus sampai selesai menjalankan kehendak Bapa dalam eksistensi sebagai manusia? Dia mati sebagai manusia, bukan Allah mati. Keliru. Kalau ada orang berkata, kok kamu menyembah Yesus Tuhan? Kok mati Allah? Kemanusiaannya yang mati. Baca 1 Petrus 3:18. Kok takut? Kok lapar? Kok haus? Kok menangis? Kok berdoa? Yesus dalam keberadaan sebagai manusia berdoa kepada Bapa, lapar, makan, dan lain sebagainya. Saudaraku dikasihi Tuhan, apa artinya hidup dalam penyerahan sepenuhnya, penyerahan total kepada Tuhan? Dan inilah yang dilakukan, dihidupi oleh Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya di dunia ini. Penyerahan yang total kepada Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang menurut kita, Via Dolorosa dicambuk, diludahi, dicaci maki, dimahkotai duri, dipaku tangan dan kakinya, lambungnya ditusuk, darah mengucur keluar dari kepalanya, dari tubuhnya. Saudara dikasihi Tuhan, itu bukan perkara mudah. Bapak Ibu Saudara pernah mengikuti aktor utama The Passion of the Christ. Kalau tidak salah puluhan kali dia mencaci, memaki yang mencambuk dia karena salah mencambuk. Itu kan film. Karena salah cambuk dia, maka dia maki orang yang mencambuk dia. Tapi saya kasih tahu, ketika Yesus diperlakukan demikian, Yesus satu kata pun tidak ada mengucapkan kata-kata hujat. Bahkan di kayu salib, sampai ada orang berkata, katanya Yesus tidak disalibkan, tapi ada seorang yang serupakan dengan dia. Apalagi katanya ada penafsiran itu Yudas Iskariot. Aneh bin ajaib. Tidak mungkin Yudas Iskariot yang begitu jahat sampai menjual Yesus, mengkhianati Yesus, berkata di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan sampai berkata, sudah selesai. Yesus mati bukan karena kalah. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Yesus itu berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Adakah manusia di dunia ini seperti itu? Berkuasa menyerahkan nyawanya, berkuasa mengambilnya kembali. Maka bukalah hati pikiranmu yang belum percaya menerima dia, yang memberikan kepastian keselamatan, supaya engkau tidak menikmati kekekalan dalam neraka, tapi menikmati kekekalan bersama Kristus di sorga. Yesus pemilik sorga, maka pasti ke sorga. Saudara dikasihi Tuhan, kenapa Yesus sampai selesai menjalankan kehendak Bapa? Memang ada pertarungan secara kejiwaannya.
ketika berhadapan di Taman Getsemani. Sampai 3 kali dia berdoa yang sama. Ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Saudaraku, di situ ada pertempuran antara kehendak Kristus sebagai manusia dengan kehendak Bapa. Tapi dia menempatkan kehendak Bapa lebih tinggi dari segala-galanya. Artinya, Yesus melakukan penyerahan yang penuh, segenap, total kepada Bapa. Sampai tuntas dia menyelesaikan pekerjaan Bapa. Di tengah-tengah dunia, mati di kayu salib, menjadi penebus bagi saudara dan saya. Bagi siapapun yang terbuka hatinya, percaya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus sampai selesai menjalankan semua ini? Dengarkan baik kalimat ini. Karena tidak ada relung-relung dalam hati Yesus, dalam pikiran Yesus, dalam benak Yesus, dalam seluruh hidup Yesus yang tidak dipersembahkan kepada Bapa. Saya mau kasih tahu, kenapa banyak orang Kristen mengalami kejatuhan, kegagalan dalam hidup. Karena terlalu banyak dalam dirinya ruang-ruang yang bolong, yang kosong, yang tidak dibiarkan Roh Kudus bekerja, yang tidak diserahkan secara total dan penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya kita perlu belajar apa artinya hidup dalam penyerahan total sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang melakukan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang taat kepada Tuhan sepenuhnya juga, bukan setengah. Saya kasih gambaran tentang taat sepenuhnya ini. Ketika terjadi kehabisan anggur pada peristiwa perkawinan di Kana yang di Galilea, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Memang pada awalnya Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Maka ada dan tibalah saatnya Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, dengarkan baik, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dengarkan baik, perintahnya jelas. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi respon tanggapan dari pelayan-pelayan? Maka mereka pun mengisinya sampai separuh. No. Sampai sepertiga. No. Sampai seperempat. No. Sampai 2/3. No. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Perintah Yesus, isi tempayan-tempayan penuh dengan air, maka mereka pun mengisi sampai penuh. Inilah yang dimaksud dengan ketaatan yang utuh, bukan ketaatan sebagian. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini, mirip ketaatan bukan ketaatan, setengah ketaatan bukan ketaatan, atau sepertinya ketaatan bukan ketaatan. Ketaatan adalah ketaatan mana kita menaatinya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke mall, ke Ramayana, ke Matahari, atau kemanapun tempat-tempat jualan, Bapak Ibu Saudara boleh mencari di sana diskon 50% up to 70%. Boleh diskon, cari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika terkait dengan komitmen kita kepada Tuhan, ketetapan kita kepada Tuhan, keputusan kita kepada Tuhan, marilah jangan berpura-pura, marilah jangan setengah-setengah, marilah jangan sebagian. Mari katakan bersama, Tuhan, aku tahu ini bukan perkara mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi ketika aku menghayati, merenungkan, meyakini, bahkan mempercayai Engkau telah mati bagiku Yesus, maka pada saat ini aku dan seisi keluargaku, kami mau belajar untuk melakukan penyerahan total, penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan biarkan ruang-ruang yang kosong di dalam hati kita. Jangan sisakan dengan berkata begini, Pak Pendeta, aku mau belajar menyerahkan total hidupku kepada Tuhan. Tapi mohon maaf Pak Pendeta, ada satu dosa yang sangat saya sukai, saya cintai.
Kalau yang lain Pak Pendeta semuanya saya rela dilepaskan Pak Pendeta. Tapi kalau yang satu ini sayang Pak Pendeta. Aku sudah sangat senang dengan dosaku yang satu ini. Saya kasih tahu malam hari ini. Ketika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang punya kekurangan, kelemahan, yang tidak benar-benar bertobat dari sana, berbalik dari sana, menanggalkan itu, tidak sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu, hal yang satu itu yang akan menggerogotimu untuk terus berada dalam perhambaan, perbudakan dosa, sehingga engkau tidak bisa bertumbuh secara pesat, bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, bertumbuh menjadi dewasa. Saya kasih tahu, Dia Tuhan kita, Tuhan yang baik. Dia Allah yang Immanuel. Dia tidak membiarkan saudara dan saya yatim piatu. Yesus berkata sebelum berpisah dengan murid-muridnya, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Dia akan tinggal di dalam kamu dan menyertai engkau selama-lamanya. Saya kasih tahu kepada orang berkeyakinan lain, ini bukan menubuatkan kedatangan nabimu. No, bukan. Beda Parakletos dengan Periklitos. Dari sejak abad pertama sampai abad ke-6, gak pernah ada Periklitos di Alkitab. Yang ada adalah Parakletos, penolong yang lain. Allon Parakleton, penolong yang lain. Berarti penolong yang pertama adalah Yesus. Baca nanti 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 4. Penolong, pembela adalah Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepadamu saat ini. Ada satu pernyataan dalam Kisah Para Rasul. Aku membiarkan diriku menjadi tawanan roh. Dengarkan baik malam hari ini. Siapa di antara Bapak Saudara malam hari ini yang rindu, berkomitmen kepada Tuhan, berkata, Tuhan, aku mau dengan rela hati, dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan, untuk menjadi tawanan rohmu. Ada yang berani berkata demikian? Apa artinya tawanan roh? Saya kasih contoh tawanan roh itu artinya seseorang yang berada dalam penjara, maka dia tidak bisa keluar dari penjara karena memang tempatnya di penjara. Dia ditawan di penjara, tidak bisa dia keluar dari penjara. Tawanan roh artinya kita tidak bisa keluar dari kehendak roh. Kita tidak bisa keluar dari kemauan roh. Ada di antara saudara yang berani menerima tantangan malam hari ini. Tuhan, aku dan seisi keluargaku, aku sebagai suami, aku sebagai istri, sebagai anak, keluargaku, kami mau sama-sama kompak mengambil sebuah ketetapan dan keputusan, komitmen sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati terdalam. Kami mau relakan hati kami menjadi tawanan rohmu. Tawanan Roh Kudus artinya, biarlah hidup kita dipenuhi, dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Jangan biarkan atau jangan dukakan Roh Kudus itu dalam dirimu. Saya kasih tahu, saya jamin 100%. Orang yang suka mendukakan Roh Kudus adalah orang yang tidak mungkin memiliki penyerahan total kepada Tuhan. Saya tidak sedang berkata saya sudah sempurna, tidak. Tapi mari kita upgrade, mari kita naikkan. Mari kita terus makin bertumbuh, makin dewasa, makin dipulihkan, makin diubahkan, makin disempurnakan, makin disucikan, makin dimurnikan, sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Supaya kemuliaan Kristus itu nyata, dan hidup kita boleh menjadi garam, terang, saksi Kristus, suratan Kristus yang terbuka melalui tutur kata kita, sikap kita, tingkah laku perbuatan kita. Orang lain bisa melihat Yesus dipermuliakan, bukan sebaliknya dipermalukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berserah penuh kepada Tuhan artinya orang yang taat 100%, sepenuhnya, total. Bukan sikit-sikit, orang Batak bilang. Bukan sedikit-sedikit, bukan som-som kuku, bukan ala kadarnya. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi, Tuhan menerima kita apa adanya.
Tapi semenjak saudara dan saya memproklamirkan, percaya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan tidak mau kita hidup seadanya. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi melalui perkataan kita, perbuatan kita, kesucian kita, kesetiaan kita, ketaatan kita. Orang lain bisa melihat teladan yang hidup dalam kehidupan kita atau melalui kehidupan kita. Tunduk dalam hal apapun. Ketaatan dalam bahasa Inggris disebut obedience. Sikap yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu bersama saya pada malam hari ini, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan Tuhan. Pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Seperti lagu pujian berkata apa? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku, hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga turut selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan sama-sama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari katakan sama-sama. Engkau sebagai suami, sebagai istri, kompaklah engkau suami istri dengan anak, keluarga kecilmu. Katakan bersama, Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami. Jangan oleh karena pergumulan masalah yang kau hadapi membuat engkau jadi tidak atau kurang menyenangkan Tuhan. Teruslah taati Tuhan, teruslah senangkan Tuhan, teruslah berserah total kepada Tuhan. Percayalah, kalau di dunia ini engkau punya anak, dia selalu menyenangkan hatimu. Bapak-bapak yang bergabung malam hari ini, kalau anakmu menyenangkan hatimu, bagaimana posisi dompet dan kantongmu kepada anakmu? Masuk akal aja kita buat dah. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anakmu menyenangkan hatimu, membuat hatimu bangga dan senang, gimana posisi kantong dan dompetmu? Kalau saya, Bapak Ibu Saudara, ketika anak saya menyenangkan hati saya misalnya pulang dari sebuah tempat, langsung diambil air putih. Papi sudah capek pelayanan, minum dulu air putihnya. Mantap kali, kata orang Medan. Sabar sekali. Saya senang. Bahkan ketika saya misalnya punggung saya gatal, dengarkan Bapak Saudara, punggung pun gak bisa kita garuk, kecuali kalau ada alat ya. Kalau sampai anak saya menggaruk punggung saya, ditaruh lagi dengan press care, dibalur begitu. Selesai dia taruh, dia balur punggung saya karena gatal, Bapak Saudara. Ini contoh praktis. Nah, dompet papi ada di situ, ambil dulu. Untuk apa papi? Ambillah dulu nak, ambillah dulu. Diambillah. Nah, ini. Gak usah papi, memang papi, saya Samuel mau digaji. Saya kan gak digaji papi, saya kan anak papi katanya. Enggak, papi senang nak. Papi senang, saya kasih 10.000. Bayangkan, berbinar-binar wajahnya Bapak Ibu Saudara. Senang banget dia. Senang banget karena tadinya dia tidak menyangka akan saya berikan sesuatu. Karena menurut dia tanggung jawab dia itu, bukti kasih dia kepada saya sebagai ayahnya, dia garuk punggung saya. Tapi lebih dari yang dia pikirkan, saya kasih surprise, saya kasih 10.000. Betapa dia berkata, papi, terima kasih banyak ya papi. Waduh, luar biasa. Saya mau kasih tahu, orang di dunia ini mungkin sering berkata, ketaatan tidak akan menolong kita. Saya kasih tahu, itu keliru. Saya akan lanjutkan. Mudah sekali membayangkan akibat dari ketaatan.
Saya sudah kasih contoh tadi. Seorang anak yang sangat taat kepada ayahnya, pastilah disayang oleh papa mamanya. Pasti disayang. Tanpa meminta, ayahnya sudah memikirkan keperluan anaknya. Dengarkan baik berita firman Tuhan. Ketaatan menghasilkan atau mendatangkan berkat. Banyak orang ingin berkat, tetapi tidak mau taat. Inilah masalah kita yang terbesar. Banyak orang ingin berkati, tetapi dalam posisi yang berseberangan dengan Tuhan. Berontak kepada Tuhan. Melawan Tuhan. Padahal berkat datang dari ketaatan kepada perintah Tuhan. Sebaliknya, kutuk datang sebagai akibat dari ketidaktaatan. Coba kita simak baik-baik firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Musa, tentunya kepada saudara dan saya pada malam hari ini. Ulangan 11 ayat 27 berkata begini. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Artinya mendengarkan, tidak hanya mendengar. Dalam konteks Alkitab, mendengarkan itu bisa diartikan lebih dalam, memperhatikan, menghidupi, melakukan, menaati, memelihara, mengerjakan. Dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ada berkat ketika taat kepada Tuhan. Ada kutuk ketika memberontak atau tidak taat kepada Tuhan. Kita mau memilih. Sampai kitab Ulangan berkata, pada hari ini kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Maka firman Tuhan mengusulkan, pilihlah berkat, pilihlah kehidupan. Dengan cara apa? Mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan menjalankan segala perintahku. Menjalankan perintah berarti taat. Antara mengasihi dan taat tidak boleh dipisahkan. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kalau Bapak Ibu Saudara menyanyikan lagu itu, jangan lupa refrennya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Apakah hanya direnungkan? Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Cara kita menyenangkan Tuhan, cara kita mengasihi Tuhan. Renungkan firman, pegang firman, dan lakukan firman. Taati Tuhan. Berkat Tuhan bukan tergantung dari kerja keras. Karena ada firman Tuhan berkata dalam Amsal 8 ayat 22. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Jangan salah mengerti Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu Pak Pendeta tidak perlu kita bekerja keras. Harus bekerja keras, pintar. Tapi dalam koridor kita berada dalam kehendak Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, dalam keinginan Tuhan. Ketaatan adalah sebuah potret hidup yang dituntut bagi orang yang ingin hidupnya diberkati. Sebanyak apa kita akan diberkati tergantung sejauh mana kita taat kepada Tuhan. Tulis, sebanyak apa kita rindu diberkati oleh Tuhan, sejauh mana kita taat kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak memberontak kepada Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Dan sebenarnya saya mau sampaikan pada kesempatan ini, kita taat kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, bukan supaya kita mendapatkan berkat. Itu terlalu kerdil, miskin, dan dangkal. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan berkat terbesar, yaitu Yesus, jalan keselamatan hidup, hidup yang kekal, surga yang mulia. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan?
Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan cara Dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Kita sebenarnya mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, oleh karena kita tahu dan sadar tahu diri, karena kita bukan milik kita, tapi milik Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Maka tujuan hidup kita tidak ada lain, tidak bukan suka-sukamu Tuhan. Namun lebih dari sekedar berkat, yang jauh lebih penting pertanyaannya adalah, apakah Tuhan masih menyertai kita atau tidak? Jika Tuhan masih menyertai kita, aman dan nyamanlah hidup kita. Pertanyaannya, siapakah teladan kita dalam hal ketaatan? Saya sudah panjang lebar tadi bahas. Teladan kita dalam ketaatan, jangan tempatkan manusia, karena mereka pasti punya kekurangan dan kelemahan. Tempatkanlah Yesus sebagai teladan kita yang sempurna dalam ketaatan. Firman Tuhan berkata, di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan di 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teladan kita yang sempurna dalam ketaatan adalah Yesus. Dia taat, bahkan taat sampai mati. Dia merendahkan diri sedemikian rupa. Di sorga firman tidak kekurangan apapun. Penuh dengan kabut, penuh dengan dosa, penuh dengan keagungan, kehormatan, kemuliaan. Tidak ada yang kurang. Tapi Dia rela meninggalkan sorga, datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik hati pikiranmu. Salah satu yang ditebus oleh Yesus adalah dosa. Dosa apa? Dosa pemberontakan, dosa ketidaktaatan. Tolong buka hati pikiranmu mengerti, memahami doktrin ini. Bukankah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan? Tuhan memberikan perintah kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman. Jangan kamu makan buah itu. Pada saat engkau memakannya, kamu pasti mati. Ada di situ jangan, berarti harus taat. Karena tetap Hawa memakan buah itu diberikan kepada Adam, mereka jatuh ke dalam dosa. Berarti dosa ketidaktaatan, dosa pemberontakan. Dengarkan baik kebenaran ini malam hari ini, jangan luput. Yesus mati di kayu salib, taat sampai mati di kayu salib. Saya ulangi kembali kata-kata ini, mudah-mudahan masuk ke dalam hati pikiran kita. Yesus mati di kayu salib, taat sampai mati di kayu salib, untuk menebus kita dari dosa pemberontakan, dosa ketidaktaatan. Jadi sangat aneh bin ajaib kalau ada orang mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi hidupnya memberontak terus. Hidupnya suka-sukanya terus. Benarkah kita telah mengalami penebusan Kristus kalau kita terus memberontak kepada Tuhan, padahal kita ditebus dari dosa ketidaktaatan? Benarkah kita telah ditebus oleh Yesus? Benarkah kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus dalam kematiannya, dan bangkit bersama-sama dengan Yesus dalam kebangkitannya, serta hidup dalam hidup yang baru? Roma 6 ayat 3-4. Benarkah demikian? Mari kita renungkan masing-masing. Jangan kita salah kaprah Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda dan saya, kita semua berkata kita telah mengalami penebusan, tapi tetap hidup dinabobo dalam dosa, saya kasih tahu itu hal yang tidak benar dari kebenaran firman Tuhan. Yesus itu taat sampai taat mati di kayu salib. Tapi jangan lupa, ada penderitaan, ada kemuliaan yang menyusul setelah penderitaan. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dengarkan baik. Perendahan serendah-rendahnya dialami oleh Yesus. Demi menebus menyelamatkan kita. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya. Apa sebabnya? Ketika Yesus dalam perendahan serendah-rendahnya, bahkan dalam waktu yang singkat, Yesus itu lebih rendah dari malaikat. Dalam Ibrani ada dituliskan itu. Tapi dengan perendahan itu, dibukakanlah kepada kita. Dengan ketaatan secara total, ketaatan secara penuh, ketaatan secara sempurna. Justru itulah kunci bagi Yesus untuk dimuliakan, ditinggikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa. Kesimpulan, Tuhan sangat berkenan kepada orang yang taat kepadanya. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara, kita semua termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Karena itu bukti kita mengasihi Tuhan. Dalam keadaan sesulit apapun, maukah kita berusaha untuk tetap taat kepadanya? Jika kita taat, kita akan menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan hal itu menjadi garansi, bukti yang konkret. Kita tetap berjalan bersama Tuhan Yesus yang adalah Immanuel. Dia menyertai kita. Jadi untuk menikmati janji Tuhan, seperti perkataan Yesus sebelum berpisah dengan murid-muridnya, dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya berjalan bersama Tuhan, percayalah, kalau kakimu terantuk di jalan, maka Tuhan akan menolong, menopang, mengangkatmu. Tapi kalau Bapak Saudara kita berjalan sendiri, kita akan jatuh, tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, hidup berkenan kepada Tuhan, adalah hidup yang taat, hidup yang mengasihi Tuhan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, adakah engkau jatuh saat ini? Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, engkau mencintai, mengasihi Tuhan, engkau menaati Tuhan, engkau tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang perkasa menolong, menopang, menuntun, memimpin hidup kita kepada kemenangan yang sempurna. Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara berjalan bersama dengan suamimu, berjalan dengan istrimu, berjalan misalnya sampai 2-3 kilometer berjalan? Tidak mungkin dong sepanjang perjalanan suami istri diam-diaman. Atau berjalan bersama lagi marah-marahan nih. Saling mengampuni dong. Pernahkah suami istri berjalan bersama-sama sepanjang 3 kilometer, sepanjang perjalanan diam melulu? Pakum, diam. Orang Batak bilang, sip. Diam sering bahasa. No, tidak mungkin. Apalagi yang sedang pacaran. 3 kilometer jalan kaki, diam-diaman. Tapi coba kalau berjalan bersama dengan pacar, atau berjalan dengan suami istri. Sepanjang jalan, contoh istri curhat kepada suaminya. Karena mungkin sudah penat mengerjakan pekerjaan rumah. Ada kesempatan jalan-jalan untuk refreshing bersama suami. Sepanjang jalan,
si istri atau si ibu curhat, Pak, begini, Pak. Tapi si suami tidak ada opening. Asik dengan handphonenya sambil berjalan. Atau asik memikirkan yang lain. Bagaimana perasaan seorang ibu, Bapak Ibu Saudara? Berjalan bersama gak mereka? Benar berjalan bersama. Tapi tidak berjalan bersama dengan arti yang sesungguhnya. Arti yang sebenarnya. Saya kasih contoh gambaran ini mengingatkan, menyadarkan kita semua. Menyetrum kita semua. Jangan-jangan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Anakku, begini dan begitu, tapi kita cuek. Egois dengan urusan kita. Kita berjalan sendiri. Tidak mau tahu dengan isi hati Tuhan. Tidak mau tahu dengan maunya Tuhan. Kita sibuk sendiri dengan diri kita. Padahal sebenarnya kita membutuhkan Tuhan. Benarkah saudara dan saya berjalan dengan Tuhan? No. Kalau saudara dan saya berjalan dengan Tuhan, maka di dalamnya pasti ada dialog, komunikasi. Langkah konkret dari berjalan bersama Tuhan. Apa dialog kita dengan Tuhan? Dialog kita dengan Tuhan ada dua. Dari pihak kita, doa, pujian, penyembahan. Dari pihak Tuhan, firman Tuhan. Buka hati pikiran kita malam hari ini. Saya sampaikan yang basic, yang dasar, tapi banyak orang Kristen lalai dengan hal ini. Tidak kebetulan engkau dan aku bertemu malam hari ini, mendengarkan, menyaksikan firman ini. Ada sesuatu yang Roh Kudus kerjakan untuk mengubahkan hidupmu saat ini. Mungkin engkau sudah sepele dengan firman Tuhan, sepele dengan doamu, sepele dengan pujian penyembahanmu. Pada malam hari ini, engkau dan aku, mari sama-sama ambil keputusan. Aku dan kami semua mau bertobat, berubah di hadapan Tuhan. Kami tidak mau basa-basi dengan engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mencintai, mengasihi engkau. Karena engkau Tuhan tidak pernah punya kasih yang palsu, imitasi, pura-pura kepada kami. Engkau Tuhan serius mengasihi kami. Engkau Bapa mempersembahkan, mengaruniakan yang terbaik. Anakmu yang tunggal, milikmu yang terbaik, monogenes theos. Yesus sang firman turun menjadi manusia. Yang terbaik dengan tulus, sungguh-sungguh sempurna diberikan kepada saudara dan saya. Janganlah bertepuk sebelah tangan, Bapak Ibu Saudara. Betapa menyakitkan, menyedihkan cinta bertepuk sebelah tangan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara pernah mengalami cinta bertepuk sebelah tangan? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Sedih Bapak Ibu Saudara. Seorang perempuan sangat mencintai si laki-laki, tapi tidak gayung tidak bersambut. Seorang laki-laki mencintai perempuan, gayung tidak bersambut. Sakit Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya dengan Tuhan? Tuhan mau berfirman kepada kita. Tuhan mau menyatakan isi hatinya kepada kita. Tuhan mau curhat dengan kita. Tetapi jangan sampai hanya kita yang ngerocos terus kepada Tuhan. Sesekali kita perlu seperti panggilan Samuel. Berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Katakan sama-sama malam hari ini. Katakan sama-sama. Jangan hanya berkata begini, Tuhan aku mau bicara, dengarkan dong. Nangkap kalimatnya? Tuhan dengar, aku mau bicara. Boleh kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyampaikan keluh kesah kita. Kita curhat kepada Tuhan. Kita menumpahkan keluh kesah, pergumulan kita, sakit penyakit kita, persoalan kita, masalah kita kepada Tuhan. Mari silakan. Minta diberikan kepadamu, ketok pintu dibukakan. Cari kau mendapat. Tidak apa-apa. Tapi pernahkah Bapak Saudara punya keseimbangan? Ini firman ini menegur saya dengan telak malam hari ini. Dan saya yakin menegur dengan telak banyak anak Tuhan dimanapun berada. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Jangan sepelekan firman ini. Firman ini biarlah menerobos hatimu yang gersang, hatimu yang tawar, hatimu yang sedang guna-guna rasa hati. Di dalam nama Yesus. Yes. Di dalam nama Yesus. Lawatan Roh Kudusmu terjadilah Tuhan bagi siapapun yang menyaksikan, mendengarkan firman ini. Biar kami berubah. Bukan hanya ngoceh. Tuhan dengar, aku mau bicara. Tapi biar malam hari ini katakan, berbicaralah Tuhan, aku mendengar. Baru ada dialog, komunikasi yang baik.
Ada keseimbangan antara Tuhan bicara kepada kita lewat firman-Nya dan kita bicara kepada Tuhan lewat doa kita. Kalau itu yang terjadi, itulah langkah konkret, langkah nyata bagi kita untuk benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Serahkanlah total hidup kita kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Kami berserah, suamiku berserah, dan istriku, serta anak-anakku, keluargaku berserah. Lihat Bapak Saudara, merinding nih. Bulu kuduk merinding. Kalau merinding begini, saya yakin Roh Kudus bekerja menjamah hatimu malam hari ini. Siapapun yang menyaksikan mendengarkan firman ini, tidak kebetulan engkau menyaksikan mendengarkan firman ini. Pada hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama jangan keraskan hati kita. Hati yang remuk, hati yang hancur, tidak dipandang hina oleh Tuhan. Datanglah dengan rendah hati malam hari ini. Akui segala kekurangan, kelemahan, kelalaian, keabaian kita selama ini. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hati kami, ubah hidup kami. Sebelum berdoa, kita nyanyikan lagu pujian ini dengan lambat. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami puji, kami sembah agungkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau telah menyatakan, membentangkan kebenaran firman-Mu melalui apa yang telah hamba sampaikan. Firman ini berbicara begitu keras, telak, tegas kepada setiap kami. Bagi kami yang merasa ditegur, disadarkan, diingatkan oleh firman-Mu saat malam hari ini. Itu membuktikan Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami. Roh Kudus, bekerjalah lebih dahsyat, lebih ajaib dan luar biasa. Men-touch, menjamah, melawat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Yesus, biarlah firman yang telah kami dengarkan bersama, kami saksikan bersama, tertanam dalam loh hati kami masing-masing. Oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengambil bagian di dalamnya, menghidupi, mempercayai, dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Engkau mengasihi kami.
Itu sebabnya Engkau menegur, mengingatkan kami. Kami datang merendahkan hati kepadamu saat ini. Kami datang menyerahkan, mempersembahkan totalitas, keseluruhan, sepenuhnya hidup kami kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepadamu. Itulah ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyerahan kami tulus, murni, sungguh-sungguh, didorong oleh hati nurani kami yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang menyaksikan, mendengarkan siaran ini. Bagaimanapun kondisi kerohanian mereka, biarlah firman-Mu malam hari ini benar-benar meneguhkan, menguatkan, menyegarkan rohani kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja secara efektif, efisien, optimal, maksimal di dalam nama Yesus. Bagi yang membutuhkan dukungan doa untuk mendapatkan jodoh pasangan, untuk mendapatkan keturunan, bahkan juga mengalami gangguan ekonomi, keuangan, pekerjaan, bahkan yang mengalami positif virus corona, sakit penyakit apapun yang diderita oleh mereka, sakit batuk, pilek, demam, sakit bagian organ-organ tubuh, apakah itu lambung, jantung, ginjal, paru-paru, lever, apapun yang mereka alami, termasuk di dalamnya yang terikat oleh dosa, terikat oleh kuasa-kuasa iblis, setan, kuasa kegelapan, praktek perdukunan, apapun bentuknya. Pertama-tama tutup bungkus hamba-Mu bersama keluarga dengan darah Yesus. Kami berdoa saat ini. Ini saat yang terbaik. Kasih karunia-Mu melimpah turun tercurah. Roh Kudus bekerja mengambil alih doa-doa kami. Di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan persoalan-Mu, di dalam nama Yesus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, menjamah, memulihkan, melawat, melepaskan, mengaruniakan, menyembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi, kau terima dalam hidupmu. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, di dalam nama Yesus, mengalirlah kuasa yang dahsyat, kuasa yang besar, dari ujung kepala telapak kakimu sampai masuk kepada bagian organ-organ tubuhmu yang sakit. Dijamah saat ini, diangkat sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami rindu beristirahat. Biarlah Engkau menjaga dan melindungi kami dengan sempurna. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekian kebenaran firman Tuhan, pujian, penyembahan dan doa yang telah kita naikkan. Percayalah, yakinlah, jangan ragu, jangan bimbang, jangan berdua hati. Cirilah persekutuan kita dengan Tuhan. Pasti tidak akan pernah mendatangkan kesia-siaan bagi kita. Tapi keberkatan, kebaikan, kekuatan rohani bagi kita. Serta menuntun memimpin kita untuk terus bergelora, berkobar, bernyala, bersemangat, antusias dalam mencintai, mengasihi Tuhan. Serta menebar kasih kepada sesama. Saudaraku, sebelum selesai, silakan share, bagikan khotbah ini kepada sebanyak mungkin orang. Kalau engkau merasa diberkati dengan renungan khotbah pada kesempatan ini, bagikan dan share-lah kepada orang lain, supaya mereka boleh dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati. Sekian pertemuan kita saat ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Salam untuk Bapak, Ibu, anak-anak. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.